Di balik dinding mes sebuah rumah sakit, tersembunyi rahasia yang mengguncang ketenangan sebuah desa kecil. Seorang wanita bersuami yang dihimpit kesepian, menemukan kenyamanan di hati seorang duda yang juga terluka oleh masa lalunya. Hubungan mereka yang dimulai dengan percakapan sederhana berubah menjadi kisah cinta terlarang yang penuh risiko. Namun, ketika malam sunyi mereka berujung pada penggerebekan oleh warga, dunia keduanya runtuh. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup itu? Dan bagaimana mereka menghadapi badai yang tak terhindarkan? Yuk kita bahas. Di sebuah desa kecil bernama Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, tersembunyi kisah yang menggemparkan sekaligus memilukan. Peristiwa ini melibatkan seorang wanita bersuami berinisial Vio dan seorang duda berinisial Edi. Keduanya diketahui bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Aceh Singkil. Tak ada yang menyangka bahwa pertemuan mereka di tempat kerja akan membawa mereka pada hubungan yang penuh kontroversi. Awal perkenalan, suatu pagi yang cerah, Vio sedang duduk di kantin rumah sakit. Dengan secangkir kopi di tangan, ia merenungi kehidupannya. Suaminya, yang kerap sibuk bekerja, jarang berada di rumah. Kesepian yang ia rasakan semakin hari semakin berat. Saat itu, Edi, seorang pria berusia 50 tahun yang baru saja kehilangan istrinya beberapa tahun lalu, datang dan tanpa sengaja menjatuhkan arsip buku catatannya di dekat meja Vio. "Maaf, Bu Vio, saya tidak sengaja," ujar Edi dengan senyuman canggung. Vio menoleh dan tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Pak Edi, santai saja. Lagi sibuk mencatat apa?" Percakapan itu menjadi awal dari hubungan mereka. Awalnya hanya sekadar basa-basi di sela waktu istirahat, tapi lambat laun obrolan mereka menjadi lebih pribadi. Vio merasa nyaman berbicara dengan Edi. Pria itu selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang sudah lama ia rindukan dari suaminya. Kedekatan yang tak terelakkan. Hari-hari berlalu, dan hubungan Vio dan Edi semakin erat. Mereka sering bertemu di taman rumah sakit setelah jam kerja. "Terkadang saya merasa seperti hidup ini terlalu sunyi," ujar Vio suatu sore sambil menatap bunga-bunga yang bermekaran. Edi mengangguk. "Saya mengerti perasaan itu, Vio, kehilangan seseorang yang kita cintai, baik secara fisik maupun emosional, meninggalkan luka yang sulit sembuh." Kata-kata Edi menyentuh hati Vio. Ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami kesepiannya. Begitu pula dengan Edi, yang menemukan kehangatan dalam kehadiran Vio. Mereka mulai saling bertukar pesan singkat di luar jam kerja. "Apa kabar hari ini? Jangan lupa makan ya," tulis Edi suatu malam. Vio membalas, "Terima kasih sudah peduli, Edi, kamu juga, jangan terlalu capek." Hubungan ini terus berlanjut hingga mereka mulai bertemu di tempat-tempat yang lebih pribadi. Salah satunya adalah mes RSUD Aceh Singkil, tempat mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Malam yang mengubah segalanya. Di malam yang sunyi, Edi mengajak Vio untuk berbicara di mes. "Aku ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aku tahu ini tidak mudah untuk kita," kata Edi sambil memegang tangan Vio. Vio dan Edi berbicara tentang hubungan mereka yang kian erat. Awalnya, percakapan mereka penuh emosi, membahas kesepian yang mereka alami. Namun, suasana berubah ketika Edi menggenggam tangan Vio, menyatakan perasaannya dengan lembut. Keheningan di ruangan itu menjadi saksi kedekatan mereka yang tak terbendung. Dalam kehangatan momen tersebut, mereka terhanyut dalam rasa saling memiliki yang mendalam. Mes, yang seharusnya menjadi tempat istirahat, menjadi ruang di mana mereka melampaui batas yang seharusnya mereka jaga. Dengan perasaan yang campur aduk antara kebahagiaan dan penyesalan, mereka menyerah pada perasaan yang selama ini mereka pendam.
Namun, keputusan mereka malam itu membawa konsekuensi yang kelak mengubah hidup mereka selamanya. Aku juga tahu ini salah, Eddie. Tapi aku merasa hidupku lebih berarti sejak kita bertemu, jawab Vio dengan suara iri. Seakan dunia sudah menjadi milik mereka berdua. Situasi yang mendukung di saat mes tersebut tidak ada seorang pun, mereka akhirnya berkencerit. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa gerak-gerik mereka telah mencuri perhatian warga sekitar. Malam itu, sejumlah warga yang curiga memutuskan untuk menggerebek mes tersebut. Ketukan keras di pintu membuyarkan percakapan mereka. "Keluar kalian, kami tahu kalian ada di dalam," teriak salah seorang warga. Wajah Vio dan Eddie pucat. Mereka saling menatap sebelum akhirnya membuka pintu. Di depan mereka, sekelompok warga dengan tatapan marah menunggu. Tanpa banyak bicara, Vio dan Eddie dibawa ke kantor Wilayatul Hisbah, WH, Kecamatan Gunung Meriah. Penggerebekan dan proses hukum, dan Pos WH, Tupa Sihotang, menerima penyerahan pasangan tersebut, benar. Saat itu mereka digerebek warga dan diserahkan kepada kami, katanya. Setelah diproses oleh WH, pasangan itu diserahkan ke Polsek Gunung Meriah. Namun, beberapa waktu kemudian, mereka dilepaskan. Alasan pembebasan tersebut diduga karena pasangan itu beragama non-muslim, sehingga tidak dikenai hukum syariat. Saya merasa tidak enak. Sementara warga curiga kepada saya seolah-olah ada permainan, ungkap Tupa Sihotang. Ia menambahkan bahwa pihaknya sempat membuat telah dan mengirim laporan ke pimpinan WH di Banda Aceh. Respons yang diterima menyatakan bahwa kasus tersebut memenuhi unsur pelanggaran. Instruksi dari pimpinan WH Aceh Singkil menyatakan, jika unsur pelanggaran terpenuhi, kasus itu harus dilaporkan ke Polres Aceh Singkil, jelas Tupa. Vio dan Eddie akhirnya membuat surat pernyataan di atas materai. Dalam surat itu, mereka mengaku telah melakukan hubungan berkencerit sebanyak 3 kali. Meskipun bukan di lokasi penggerebekan, bukti ini pun diserahkan ke Polres Aceh Singkil. Kasat Reskrim Polres Aceh Singkil AKP Fauzi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari WH dan menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam proses. Dampak sosial dan emosional, kisah ini meninggalkan jejak mendalam di masyarakat desa Gunung Lagan. Warga merasa kecewa dan marah. Mereka menuntut kejelasan hukum atas tindakan yang dianggap mencoreng nilai-nilai moral masyarakat. Sementara itu, Vio dan Eddie harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Kehidupan Vio di rumah menjadi semakin sulit. Suaminya mulai mencurigai dan mempertanyakan kesetiaannya. Sedangkan Eddie merasa bersalah telah melibatkan Vio dalam hubungan yang melanggar norma. Di tengah tekanan ini, Vio dan Eddie berusaha mencari jalan keluar. Kita tidak bisa terus seperti ini, Vio. Aku tidak ingin kamu lebih menderita karena aku, ujar Eddie suatu hari. Aku tahu, Eddie, tapi aku juga tidak bisa membohongi perasaanku. Aku hanya berharap kita bisa menemukan kedamaian, balas Vio sambil menahan air mata. Akhir dari sebuah perjalanan, setelah melalui proses panjang, keluarga Vio yang hancur. Kasus ini akhirnya sampai di meja hijau. Meski hasil persidangan belum diumumkan, tetapi mereka bisa saja dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan dan pemecatan. Masyarakat berharap keadilan akan ditegakkan. Di sisi lain, Vio dan Eddie memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka demi kebaikan bersama. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Silahkan komennya. Kisah ini menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Vio dan Eddie mungkin telah menemukan penghiburan dalam satu sama lain. Tetapi mereka juga harus menghadapi kenyataan pahit dari pilihan mereka. Di desa Gunung Lagan, cerita ini akan dikenang sebagai pelajaran tentang cinta, moralitas, dan tanggung jawab.